Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eko Putrika Pratama dengan NIM saya 0800. Jadi sini saya akan bahas tentang sebuah topik yaitu Human AI Interaction. Berinteraksi dengan cara baru, communicate in a new way. Oke, di sini kita akan berfokus pada topik tentang koneksi antara manusia dan AI, di mana manusia atau user akan melakukan sebuah input terhadap output interface, di mana output interface itu pun dapat berupa AI atau AI lain-lain. Selanjutnya adalah evolusi AI. Evolusi AI terdapat 3 gelombang. Gelombang pertama adalah di tahun 1950 sampai 1970 yang berfokus kepada eksplorasi teknologi. Dan gelombang kedua adalah di tahun 1980 sampai dengan 1990. Tahun ini berfokus kepada teknologi atau pembaruan teknologi hingga tahun 2006 sampai sekarang, yang dimana berfokus terhadap perkembangan teknologi atau teknologi yang selalu dikembangkan, yang selalu diupdate, sehingga kita mendapatkan hasil atau sebuah development terbaru, yaitu salah satunya adalah ethical design, interaksi teknologi, dan AI applications, yang tentu saja masih dalam perkembangan juga. Nah, pada tahun 2006 hingga sekarang, terdapat 3 komponen. Dan satu komponen yang penting adalah human. Dan komponen kedua, teknologi, serta komponen ketiga adalah ethics. Dari 3 komponen ini, komponen yang paling center atau yang paling penting adalah human. Yang dimana dari ketiga komponen ini diharapkan manusia dapat bekerja sebagai AI-nya atau otak daripada 2 komponen ini, yang diharapkan akan menghasilkan sebuah teknologi yang dapat bermanfaat dan juga mendapatkan sebuah hasil atau solusi bagi semua masalah yang ada. Selanjutnya, evolusi AI juga berkembang dari cara interaksi atau cara kita berinteraksi dengan AI tersebut, atau cara kita menulis atau menginput. Salah satunya adalah mulai dari menulis di kertas hingga mengetik, dan juga kita berinteraksi dengan mouse dan ngeklik, dan hingga akhirnya yang paling terakhir adalah dengan cara mendeteksi suara. Nah, para ahli terus mengembangkan teknologi AI tersebut sehingga menghasilkan hasil yang intuitif dan juga efektif. Nah, selanjutnya ada apa sih? Hasil apa yang akan dihasilkan oleh para ahli tersebut? Akan ada apa? Nah, hasil yang ada adalah 3 komponen atau 3 mode, di mana tiga mode tersebut adalah speech, gesture, dan XR, yang ternyata juga masih dalam pengembangan. Nah, untuk mode speech, AI speech, sangat familiar bagi kita semua, yang biasa kita jumpai lah ini, seperti Google Assistant, Siri, dan Alexa. Dari speech ini, AI akan menganalisa jenis suara kita. Jadi AI tersebut bisa mengelompokkan, oh suara ini, suara ini, oh suara ini, suara ini. Jadi bisa digunakan untuk per orang dan juga ya per kelompok gitu deh. Yang dimana untuk per orang itu kita bisa buat pribadi ya, untuk komen-komen yang spesifik, privasi, yang tidak bisa dipakai oleh orang lain. Nah, selanjutnya adalah keuntungan dan kekurangannya. Untuk speech atau berbicara, keuntungan dari AI speech ini adalah bersifat natural atau yang biasa kita gunakan, udah biasa lah bagi kita.
yang kita bisa gunakan gitu. Dan juga free attention atau bebas perhatian, tidak membutuhkan perhatian. Maksud dari perhatian di sini adalah bukan perhatian segala macam ini itu, tapi adalah perhatian di mana kita nggak perlu terlalu memperhatikan gimana ya. Intinya adalah kita bisa sambil melakukan hal lain sehingga tidak selalu terpaku untuk melakukan speech tersebut. Intinya bisa ngelakuin hal yang lain. Dan kelemahannya adalah nggak bisa saat berada di ruangan yang ramai atau berisik. Karena AI tersebut akan bingung untuk mendeteksi suara. Jenis suara ini, jenis suara itu semua berbenturan dan AI tersebut akan bingung dan susah. Dan data tersebut pun tidak dapat dikelola dengan baik sehingga menimbulkan error. Selanjutnya adalah gestur. Seperti yang kita ketahui, mode ini adalah mode yang dimana AI akan mendeteksi sebuah gestur dari kita, di mana dia akan mencocokkan dengan data yang telah disimpannya. Oh, seperti bahasa gestur ini menandakan arti ini, sehingga AI tersebut akan melaksanakan perintah dari arti yang telah disimpan dari data gestur tersebut. Nah, keuntungan dan kekurangan dari mode ini juga ada. Salah satunya keuntungannya adalah silent atau tidak menimbulkan suara atau ya hening. Jadi nggak terlalu menimbulkan kericuhan lah. Dan juga yang pasti nggak terlalu banyak membutuhkan atensi atau perhatian. Dimana kita masih bisa melakukan hal lain. Tapi kekurangannya adalah bergantung kepada kondisi cahaya. Jadi di mana kita mempunyai cahaya yang buruk atau gestur dari tangan tidak dapat terlihat, maka AI tersebut tidak dapat mendeteksi gerakan gestur tersebut. Sehingga AI tidak bisa mengeluarkan perintah yang jelas. Terus juga perlu dipelajari untuk kita seperti itu, kita harus mempelajari gestur apa, bahasa tubuh yang mana, yang gimana, yang artinya ini juga. Yang pasti itu butuh waktu untuk kita pelajari dan nggak semua orang tahu. Dan juga untuk bahasa tubuh ini, di setiap suatu negara pasti berbeda. Seperti negara ini mempunyai gestur tubuh lain, bahasa lain gitu, mempunyai arti yang lain di negara juga mempunyai arti yang lain. Jadi ya nggak semua negara mempunyai arti gestur tubuh yang sama. Dan selanjutnya AI multimodal. AI multimodal ini adalah di mana AI tadi menerapkan dua cara tersebut menjadi satu cara. Yang dimaksud adalah menggabungkan dengan dua cara tersebut sehingga dua mode tadi dapat kekurangannya itu dapat tertutup sehingga ya intinya menutupi kekurangan mode tersebut lah. Itu adalah AI multimodal. Dan selanjutnya adalah Extended Artificial Intelligence atau Extended Reality XR. Ini udah cukup asing di telinga kita. XR adalah gabungan antara realita dunia nyata atau virtual yang digabung menjadi satu. Contohnya adalah XR Human Learning Machine HMI yang dihasilkan dari teknologi komputer yang akhirnya akan kita pakai atau gunakan. Nah, contohnya adalah VR. VR adalah di mana kita masuk ke dunia virtual, di mana kita bisa melihat sekitaran kita. Dan juga selanjutnya ada augmented reality, di mana dunia virtual tersebut kita bawa ke dunia nyata melalui sebuah device yang bisa kita lihat melalui device tersebut. Dan juga MR atau mixed reality, yang di mana adalah antara dunia virtual dan dunia nyata itu bergabung menjadi satu. Di mana kita bisa melakukan interaksi di dunia virtual tersebut dan juga di dunia nyata. Atau bahasa simpelnya itu seperti hologram atau seperti Iron Man gitu. Nah, selanjutnya AR/XR platform atau VR teknologi atau yang disebut dengan VR teknologi yang dapat memperkuat kapabilitas manusia seperti kapabilitas fisik, intelektual, dan juga sosial melalui analisis dan juga modeling beberapa pola
dari digital AI yang berada di dunia nyata dan dunia virtual yang saling tergabung atau terhubung. Nah, ide dari memperkuat kapabilitas manusia secara fisik atau intelektual itu disebut dengan augmented human. Selanjutnya adalah ketika kita berpindah dari dunia nyata ke dunia virtual itu pasti udah terasa sangat bedanya ya juga. Juga pasti kita akan ngerasa sesuatu perasaan gitu ya. Nah, side effect dari transisi antara dunia begitu kontras tersebut salah satunya adalah uncanny valley effect atau perasaan aneh atau tidak familiar terhadap robot yang mirip seperti manusia atau ya yang tidak natural dari dunia nyata kita biasanya. Kita akan menyimpan sebuah perasaan yang tidak nyaman dan aneh ketika kita melihat hal atau benda tersebut. Dan selanjutnya protest effect. Inilah fenomena di mana sebuah perilaku individu yang berada di dunia virtual akan berubah berdasarkan avatar mereka. Atau yang bahasa simpel lagi, dimana kita di dunia nyata itu istilahnya botak, terus kita masuk ke dunia virtual, kita punya rambut panjang gitu, jadi ya terasa lebih keren, ya otomatis kita akan jadi lebih pede gitu. Jadi di situ ada perubahan perilaku lah intinya. Dan itu merupakan Proteus effect. Selanjutnya adalah 4 potensi XR untuk human interaction dan interface. Satunya design space. Design space adalah di mana kita dapat mendesain sebuah AI yang dimana kita dapat bebas mendesainnya dan juga lebih banyak pilihannya, looknya dan juga shape-shape-nya, bentuk-bentuknya. Kita bisa masukkan AI yang berbagai macam dan ragam. Accessibility, contohnya adalah kita bisa terhubung dan juga mendapatkan banyak data dari berbagai kalangan orang, masyarakat, dan juga beberapa kelompok. Ya, seperti kita dapat informasi dari guru, sebuah mahasiswa, atau siswa. Nah, kita bisa dapatin infonya dengan mudah dan data-datanya. Versatility. Versatility adalah di mana AI dari XR tersebut akan membuat sebuah kondisi atau tugas atau daerah atau tempat tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Dan saat kita pengen ngerasain hal tersebut, kita bisa karena udah tersimpan dari AI tersebut. Nah, jadi AI tersebut tinggal ngeluarin, nah, kita dapat ngerasain dari tingkat tempatnya tersebut, di mana kondisi suasananya, dan juga di mana tugas-tugasnya, ya intinya lebih ke feeling cara merasakan dari sebuah tempat atau tugas-tugas yang udah dirancang sama AI tersebut, yang udah kita minta buatin. Dan yang terakhir adalah tangible training, atau bisa dibilang inilah wadah untuk latihan, di mana pada intinya yaitu kita dapat melakukan sebuah praktek biasa atau praktek yang sekiranya berbahaya ketika kita melakukan dunia virtual itu bisa aman karena hasilnya nggak sampai ke dunia nyata tapi sesuai konsekuensinya yang dilakukan di dunia nyata. Dan selanjutnya adalah penerapan dari XR sendiri. Nah, penerapan dari XR sendiri dapat banyak-banyak penerapan. Salah satunya adalah cancer detection, pendeteksi kanker. Kita sudah terapin XR ke bagian studi bidang ini, ke driver training, bidang driver training, bidang gaming, dan medical training. Nah, untuk selanjutnya kita akan dalami tentang bagian bidang gaming. Nah, bidang gaming. Dalam bidang gaming ini, seperti kita ketahui, pada zaman dulu kita main game itu ya dingdong lah, arcade atau klasik, nggak secanggih sekarang. Ibarat ya kayak controller gitu deh, kita pakai controller, kita masih pakai alat segala macam, ya kita nggak bisa ngerasain apa yang dirasakan gameplaynya tersebut.
Nah, dibandingkan dengan yang dulu yang sekarang itu udah jauh banget bedanya. Contohnya adalah dengan adanya XR, VR, MR, dan AR tersebut. Salah satu contohnya dari gambar tersebut, di mana kita bisa merasakan tiga mode yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu speech, gesture, serta HR. Nah, udah beda banget dari sini, perbedaan jauh. Dan itulah cara penerapan di gaming tentang mode-modenya tadi. Selanjutnya adalah image recognition. Nah, ternyata setelah banyaknya atau trendingnya AI tersebut, ternyata mempunyai sebuah efek yang sangat uh, berpengaruh ke industri game. Salah satunya adalah industri mengeluarkan sebuah sistem, yaitu image recognition, yang dimana sistem ini dapat mendeteksi wajah seseorang atau player, yang dimana AI tersebut atau sistem tersebut akan menemukan sebuah data dari wajah tersebut, sehingga itu bisa digunakan nantinya untuk game tersebut, entah itu bakal berbagus gameplaynya atau fitur-fiturnya segala macam. Ya, intinya adalah fitur yang canggih deh, dan dimanfaatkan untuk hasil yang baik. Selanjutnya adalah fitur development dari AI tersebut. Di masa kedepannya, AI diharapkan bisa mensupport untuk orang-orang berdisabilitas atau orang yang, ya anggap aja kita aja, orang-orang yang mampu ini masih butuh bantuan, apalagi mereka, ya diharapkan hal ini dapat membantu mereka juga, dan juga untuk kita, dan juga ada kerjasama antara manusia dan mesin atau AI, dan juga adanya mode-mode dari tiga tersebut dapat berkembang atau dibuat lagi mode yang natural atau yang memang udah sifat alaminya manusia, sehingga mode-mode tersebut dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari kita, sehingga pemakaiannya lebih efisien juga gampang. Nah, tentu saja dari semua kelebihan tadi pasti ada kekurangannya. Salah satunya adalah, anggaplah seperti machine learning ini seperti black box, di mana ketika ada satu kesalahan, maka kesalahannya itu sangat susah untuk dicari. Yang pertama, untraceable errors. Dan yang kedua adalah, menurut studi, banyak orang mengatakan bahwa mereka masih belum bisa percaya kepada AI. Dan nomor dua itu adalah leaks of like trust, di mana orang tersebut belum bisa percaya pada AI. Entah itu alasan gara-gara mungkin AI ini begini, AI ini begitu, terlalu gini-gini, ya menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat lah. Dan selanjutnya adalah etika tentang AI. Nah, di balik ukurannya tadi, tentu saja ada cara etika yang harus kita perhatikan dalam menggunakan dan membuat AI. Salah satunya transparansi. Transparansi di sini bukan yang berarti tidak kelihatan ya, tapi yang disebutkan adalah perilaku atau tindakan. Ibarat kita harus bertanggung jawab tentang kreasi atau produk yang telah kita buat, dan kita tidak boleh memberikan produk tersebut. Yang intinya tanggung jawab. Accountability. Accountability atau akuntabilitas, yaitu tentang pertanggungjawaban dan dana yang telah keluar, yang sudah ada kita habiskan, kita tarik segala macam, kita tetap tanggung jawab, dan juga kita harus tetap perhatikan fairness atau keadilan. Ya, itu udah hal yang maklum lah, yang biasa ya, keadilan. Serta juga kejujuran, seperti tujuan untuk apa ya ini dibuat, tujuan apa gitu. Kita nggak boleh bohong dalam pembuatannya dan segala macam. Dan selanjutnya adalah, uh, walaupun dari banyaknya kurangan AI tersebut tidak dipercaya masyarakat, serta banyaknya error segala macam, dan juga banyaknya uh, pendapat yang setuju dengan AI, ya kita tetap harus mengembangkan teknologi AI ini dengan memperhatikan aspek-aspek etika tersebut yang telah saya sudah sebutkan tadi. Kita tetap memperhatikan etika tersebut, sehingga perkembangan AI ini dapat lebih membantu atau bekerja sama
demi menghasilkan sebuah teknologi yang dapat membantu kita satu sama lain di masa depan nanti. Sekian saya, Riko Putra Dika Pratama. Saya mohon maaf jika ada kata yang berlibat dan juga salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.